Nanti Pak Kabid Pajak akan membukanya secara umum bahwa akan dimulai program keringanan ini sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, diskon. Jadi mekanisme yang kami terapkan di tahun 2023 ini, 2024 ini sama dengan yang kami lakukan di tahun 2023, Pak Nopi. Di situ kami menerapkan bebas denda, bebas pajak progresif, bebas biaya balik nama kedua, baik itu yang datang dari luar Provinsi Lampung maupun yang balik nama di dalam Provinsi Lampung. Balik namanya bebas ya? Ya, dan juga kita memberikan potongan tunggakan tahun ketiga dan seterusnya. Ketika kita melakukan proses pemutihan di tahun 2021, itu pemutihan ya. Ketika di tahun 2022 dari misalkan 50.000 lah masyarakat yang mati pajaknya, di tahun 2022-nya motor ataupun kendaraan yang membayar yang mati pajak itu separuhnya malah membayar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun. Pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa hadir lagi untuk program kita Parlamentaria yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Dan pemirsa, saat ini kami masih bersama dengan Grand Mercure. Kami berada di lantai 5M ya. Ini salah satu ruang meeting yang kita pakai untuk podcast hari ini. Ruangnya nyaman, ada view-nya enak juga di luar. Oke. Tema kita hari ini adalah tentang kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, hadir bersama saya ujung kanan ada Bapak Hanifal, Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih Bang udah hadir. Sama-sama Mbak. Iya, di sebelah kiri Bang Hanifal ada Bang Syaiful. Beliau adalah Kasubdit Pajak 1 Bapenda Provinsi Lampung. Makasih sudah hadir. Dan sebelah kanan saya ini adalah narasumber yang sudah nggak asing lagi. Ada Bang Badarudin selaku Kabid Pajak Bapenda Provinsi Lampung. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Kita kurang lebih 1 jam ngobrol nih tentang upaya atau kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan PAD. Nah, saya mau ke Bang Hanifal dulu nih. Bapenda ini adalah salah satu mitra dari Komisi 3 yang menghasilkan uang dari pajak. Nah, sejauh ini secara keseluruhan sebelum kita sampai dari tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana kinerja dan hasil maksimal yang dicapai oleh Bapenda sendiri, Bang? Ya, terima kasih Mbak Nopi. Ya, seperti disampaikan Mbak Nopi tadi, Bapenda merupakan salah satu mitra dari Komisi 3. Iya. Kita tahu bahwa Bapenda adalah badan pendapatan asli daerah. Itulah. Jadinya kinerja Bapenda ini banyak sekali semacam pemerintah ini banyak sekali ketergantungan dengan Bapenda. Iya, iya, betul. Kalau Bapenda ini tidak mempunyai banyak inovasi di dalam bagaimana proses peningkatan asli daerah kita, ya agak limbung juga kapal ini. Gitu. Makanya progres dari tahun ke tahun Bapenda ini, ketika saya di tahun 2019 masuk menjadi anggota DPRD, ya setiap tahun mengalami progres kenaikan pendapatan asli daerah kita. Saat ini seperti di pembahasan di tahun 2025 ini, Bapenda ditargetkan oleh Badan Anggaran dan TAVD pemerintah Provinsi Lampung lebih kurang sekitar 4T kalau nggak salah. 4 triliun? Oh ya. 300,91 kalau nggak salah ya. Hampir 4 T itu merupakan leading sektornya dari Bapenda. Tapi kan begini Mbak Nopi, Bapenda ini kan selain Bapenda kan ada OPD lain yang menunjang dari pendapatan asli daerah. Bapenda sendiri terkonsentrasi di dalam hal pajak kendaraan bermotor, kemudian ada lagi pajak kendaraan motor yang baru kan. Nah, inilah salah satu program-program dari Bapenda tersebut. Iya.
Itu Mbak. Tapi sejauh ini memang progresnya bagus ya dari tahun ke tahun ya Bang? Ya dari tahun ke tahun memang Bapenda ini selalu terbebani. Sedangkan sumber daya manusia mereka, kemudian apalagi ya, yang banyak lah, ya belum bisa saya katakan belum terpenuhi gitu. Tapi berkat pendampingan dan pengawasan dari Komisi 3 juga kan, akhirnya hasilnya jadi maksimal juga. Iya, maksimal juga. Iya, Mbak. Saya mau langsung ke Bang Badarudin. Bidang kerjanya itu masukin dari mana aja sih? Macam-macamnya, ya, PAD itu kan kalau dari di Bapenda ini Bang? Kalau berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa Bapenda itu mempunyai 7 kewenangan di sektor pajak daerah. Nah, yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor yang biasa kita singkat PKB. Yang kedua biaya balik nama kendaraan bermotor yang biasa kita sebut juga BBNKB. Ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB. Ada pajak air permukaan, kita sering sebut juga PAP. Ada pajak alat berat yang sekarang yang baru masuk lagi di tahun 2024 untuk dilakukan pemungutan kembali. Ada MBLB dari kabupaten kota, nanti kita di 2025 ada kita dapat kontribusi dari pemerintah kabupaten kota yang disebut option, nanti penerapannya di 2025. Dan ada juga pajak alat berat tadi sudah saya sebutkan ya, alat berat ya. Dan ada pajak rokok yang merupakan given dari pemerintah pusat. Mungkin itu Pak Mbak Novi. Tapi dalam bidang abang ini ada kabit pajak ya? Iya, kabit pajak. Oke, Bang. Terkait dengan pajak, dalam setiap tahunnya itu capaian-capaian itu seperti apa, bisa digambarkan nggak Bang? Paling besar itu dari mana? Paling besar itu di sektor pajak kendaraan bermotor. PKB ya? Iya, PKB. Yang kedua pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan BBNKB, dan pajak air permukaan. Kalau pajak alat berat memang kita belum terrealisasi, memang sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2024 ini memang sudah harus dipungut, tetapi beberapa regulasi yang belum siap, karena kemarin itu terkait NJAB-nya Permendagri nomor berapa kemarin Pak Ipul, itu baru keluar kemarin di tanggal 8 Agustus 2024. Dan tetapi kami Badan Pendapatan Daerah melakukan upaya-upaya bersurat ke dinas teknis terkait untuk pengumpulan data terkait pajak alat berat. Begitu juga MBLB itu kan merupakan option dari kabupaten kota yang besarannya sekitar 25%. Nah, itu kalau urutan secara besaran pendapatannya secara urutannya seperti itu, Mbak Novi. Oke, bisa tambahin oleh Bang Saiful mungkin untuk pajak ini, Bang? Iya. Jadi terkait pengelolaan pajak bermotor, khususnya yang di tahun 2024 ini, kami sedang mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Di mana pajak kendaraan bermotor ini menyumbang kontribusi kurang lebih 27,5% terhadap total PAD. Realisasi di tahun 2023 1 triliun 28 miliar. Dan di 2024 ditargetkan kurang lebih 1,3 triliun. Untuk itu bersama-sama dengan DPRD, pendampingan dan pengawasan, kami berupaya untuk mengoptimalkan melalui program keringanan. Yang mana di tahun ini nanti di tanggal 2 September mungkin nanti Pak Kabid Pajak akan membukanya secara umum bahwa akan dimulai program keringanan ini sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Iya, adanya program keringanan itu mungkin karena menyikapi banyak yang nunggak atau gimana tuh? Bisa jadi. Ya, bisa. Ya, itu salah satunya ya, Bung Hanifah. Kami memang bersama mitra Komisi 3, kami sangat didukung oleh Komisi 3 terkait program keringanan yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 2 September sampai dengan tanggal 16 Desember ya Bung Hanifah. Sampai 16 Desember. 16 Desember 2024. 4 bulan ya? Lebih kurang 4 bulan lebih. Nah, jadi
program keringanan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Saifullah, salah satunya ya untuk upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, terutama di sektor pajak daerah. Dan itu juga untuk membantu masyarakat, karena kan kalau misalnya masyarakat mempunyai tunggakan kendaraan bermotornya punya tunggakan yang besar, mereka untuk membayar kan sangat berat. Makanya kita kasih kemudahan dengan, kalau sekarang istilahnya bukan pemutihan ya, bukan keringanan, ya keringanan, promo pajak, diskon nggak ya? Ya diskon. Jadi mekanisme yang kami terapkan di tahun 2023 ini, 2024 ini sama dengan yang kami lakukan di tahun 2023, Pak Novi. Di situ kami menerapkan bebas denda, bebas pajak progresif, bebas biaya balik nama kedua, baik itu yang datang dari luar provinsi Lampung maupun yang balik nama di dalam provinsi Lampung. Balik namanya bebas ya? Ya, dan juga kita memberikan potongan tunggakan tahun ketiga dan seterusnya. Tahun ketiga dan seterusnya. Tunggakan tahun ketiga, ketiga, keempat, dan kelima dan seterusnya. Itu potongan yang kita berikan besarannya antara 50% sampai 70% ya, Bung Hanifal. betul. Dan itu berdasarkan cc kendaraan, Mbak Novi. Beda-beda ya. Kalau dia cc kendaraannya besar, maka akan kita berikan potongannya kecil, lebih kecil. Kalau dia cc-nya kecil, maka akan kita berikan potongannya lebih besar. Kenapa? Karena kendaraan yang cc-nya besar ini, mayoritas yang mempunyai kendaraan cc besar adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas, gitu ya, Bung. Kalau yang cc-nya kecil berarti menggambarkan itu kelas menengah ke bawah. Makanya untuk keadilan di situ kita menerapkannya, Mbak. Sebelum kita sampai pada teknis itu, kenapa kok beda ya dari tahun lalu? Kayak terkesan mendadak gitu, nggak ada kebijakan ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan dia nggak di akhir tahun ya, ya nggak di awal tahun, di pertengahan tahun itu udah mulai ada. Apa hal ini? Apa karena melihat ini supaya masyarakat ini mudah lah ini, jangan makin tahun kan makin nunggak tuh pajaknya gitu, atau gimana? Ya itu tadi kita ini memang kebijakan dari Pak PJ Gubernur, beliau dan juga arahan juga dari mitra Komisi 3 untuk membantu masyarakat lah, Mbak Novi, intinya seperti itu. Dan juga kalau melihat data yang ada, memang tunggakan pajak kendaraan bermotor ini memang sangat tinggi ya, cukup tinggi. Nah itu salah satunya untuk mengurangi angka tunggakan yang ada. Iya. Tapi tadi disampaikan itu untuk tahun ketiga dan seterusnya. Berarti kalau hanya nunggak 1 tahun, 2 tahun nggak dapat potongan sebesar itu ya? Kalau dia menunggak 1 tahun, 2 tahun itu bebas denda, Pak Novi. Bebas denda, tapi pajaknya utuh ya tetap? Pajaknya tetap utuh. Ya. Jadi dia bayar pajak aja tanpa ada denda? Iya, betul. Oke. Ini sebuah informasi yang menarik pasti buat masyarakat, yang perlu ditekankan bahwa tidak ada lagi istilah pemutihan. Iya, betul. Itu yang harus kita mulai biasakan ya, tidak menggunakan istilah pemutihan, tapi keringanan pajak. Jadi begini Mbak Novi, saya tambahkan lagi, kami pernah melakukan program pemutihan di tahun 2021 ya. 21 ya, betul. Bang Hanifal ya. 2021 itu mekanisme yang kami berikan kepada masyarakat adalah membayar pajak hanya tahun berjalan saja, Mbak Novi. Oh iya. Sisanya tunggakan tahun kedua, ketiga dan seterusnya itu dihapuskan semua. Tetapi tahun ini enggak ya? Tahun ini tidak. Kita hanya berikan programnya promo pajak saja. Jadi yang kami lakukan di tahun 2021 itu kebetulan ada rekomendasi dari BPK waktu itu bahwa kita tidak diperkenankan untuk melakukan pemutihan secara total ya, menghapuskan tunggakan secara keseluruhan, hanya membayar tahun berjalan, karena potensi yang loss itu yang hilang akan lebih besar daripada yang masuk ke RKUD, ke kas daerah gitu, Mas. Nah, tetapi rekomendasi dari BPK untuk melakukan keringanan selanjutnya itu harus melakukan kajian dulu sebelum melakukan keringanan. Nah, kami di tahun 2023 melakukan kajian itu dengan mekanisme yang sama akan kita terapkan di tahun 2024 ini. Pendapatnya Bang Hanifal? Ya, begini, seperti yang disampaikan Pak Badarudin, memang di tahun 2021 kemarin kita programnya pemutihan.
kita bayar pajak yang berjalan saja, denda yang tertunda tidak dibayarkan. Tapi ada temuan dari pihak BPK menjadi atensi. Iya. Kalau mau ada keringanan program pemutihan lagi, ini loh dibuatlah, lakukan penelitian, akhirnya muncullah program keringanan pajak. Ya. Karena begini, karena akan menghilangkan potensi gitu. Kalau masyarakat ini tidak membayar wajib pajaknya, wajibnya, sehingga keluarlah atensi dari BPK, Dendanya yang dihapus. dendanya yang dilakukan dendanya saja yang dihapuskan, tapi wajibnya Tetap harus bayar. tapi karena adanya keringanan, adanya terobosan dari pihak Bapenda, akhirnya membuatlah program promonya. Dan di tahun 2022 ya Pemprov Bapenda tidak melakukan proses pemutihan, tapi karena itu tuh tadi, karena kita melihat sayang juga gitu kalau tidak ada program dari keringanan itu. Makanya di tahun 2023 dibuatlah program keringanan pemutihan pajak sampai saat ini akan berjalan di tahun 2024. Mbak Nopi katanya sepertinya mendadak. Iya, betul. Menurut kami tidak. Oh, tidak ya? Tidak, karena begini, ketika kita membahas di anggaran tahun 2024, sempat kita mewacanakan untuk adanya keringanan pajak. Tapi kan dilihat dulu nih, bagaimana animo masyarakatnya. Karena begini, ketika kita melakukan proses pemutihan di tahun 2021, Mbak Nopi, itu pemutihan ya. Ketika di tahun 2022, dari misalkan 50.000 lah masyarakat yang mati pajaknya, di tahun 2022-nya, motor ataupun kendaraan yang membayar yang mati pajak itu separuhnya yang malah membayar lagi. Nah itulah sehingga di tahun 2022 itu tidak ada proses keringanan pajak ataupun pemutihan, kita lanjutkan di program di tahun 2023. Iya. Gitu. Oke, baik. Kita break dulu ya, Bang. Nanti kita lanjutkan kembali, dan pemirsa kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dalam Parlamentaria ini setelah jeda iklan berikut. Silakan yang ini. Semua here's come the real doom. Oke, semua saatnya untuk lihat PLN Mobile. Langsung masalah babai. Hey bu, bisa beli 10.000. Di ruang lain lagi seru bapak nonton Korea. Tak lupa juga drama bikin hati sedih. Tak lama listrik mati, hati takkan sedih. Report online right, masalah pun ada solusi. Kakak sibuk menata semua bilik, bikin kepala jadi makin rungsing. Coba deh fitur selfie sama billing, gue yakin lo puas tanpa ada pusing. Lagi bowling, ajak maba aja cin. Mau seru kok tapi lagi santai aja men, buka PLN Mobile, pasang internet, mabar gak pakai macet. Apapun masalahmu, token listrik habis Jo, atau mau BM, belanja di marketplace Jo. Ku butuh pertolongan yang selalu datang di saat yang paling tepat. Semua mudah tanpa drama. PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, ya. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampung. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 September sampai 16 Desember 2024. Catat dengan baik. Adapun program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan ini meliputi yang pertama, bebas pajak progresif, yang kedua,
bebas balik nama kendaraan. Yang ketiga, bebas denda. Yang keempat, keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50 sampai 70%. Kesempatan ini sangat luar biasa buat warga Lampung. Mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Karena pajak yang dibayarkan oleh Bapak Ibu semua, masyarakat Lampung, ini dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Mari kita bersama-sama bersatu padu untuk Lampung yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung membidangi keuangan terkait dengan Satker yang mempunyai peningkatan asli daerah. Mitra kerja meliputi Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Perbankan, BUMN dan BUMD, Biro Perekonomian, Biro Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Badan Pengembangan SDM, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Dan yang menariknya di tahun 2025 nanti Bung Hanifal izin bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan sinergi dengan kabupaten kota. Terhitung 5 Januari nanti DBH itu berubah mekanismenya menjadi option. Jadi kabupaten kota penerimaan pendapatannya semakin sehat PAD kabupaten kota. Option itu yang mana penerimaan pembayaran pajak di hari ini, pajak kendaraan bermotor dan balik nama bermotor langsung tersplit payment di sore harinya. Langsung masuk ke rekening kas umum daerah kabupaten kota. Kadang-kadang juga di kabupaten kan hampir di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung akan ada samsat. Ada samling. Iya, betul. Dijadwalkan. Di kecamatan ini 1 minggu, di kecamatan ini 1 minggu. Artinya untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, Memberikan kemudahan kepada bukan hanya masyarakat. bukan samsatnya ditaruh di kecamatan, tapi menjurus langsung ke desa gitu. Itu Mbak Novi. Jadi tinggal masyarakat pilih nih mana yang lebih mudah untuk mereka lakukan. Kalau untuk menghapus upaya nih, misalnya saya punya kendaraan, saya udah jual ke pihak lain, kan supaya pajaknya tidak terkena ke saya, itu gimana cara untuk menghapusnya itu? Yang dilakukan tuh gimana caranya? Pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang kita di sesi kedua masih dalam Parlementaria yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Bersama saya masih ada 3 narasumber dari DPRD Provinsi Lampung juga dari Bapenda Provinsi Lampung. Obrolan semakin menarik ketika sudah sampai pada keringanan pajak yang istilahnya berubah, tidak ada lagi pemutihan tapi keringanan pajak yang sudah dimulai nanti tanggal 2 September hingga 16 Desember 2024. Nih kesempatan nih buat kamu, tapi bukan pemutihan ya, tapi hanya promo pajak. Jadi yang dibuang adalah dendanya. Dan dapat potongan untuk tunggakan tahun ketiga keempat. Nah, tunggakan tahun ketiga keempat itu dapat potongan. Emang masih ada yang sampai bertahun-tahun kayak gitu ya, Bang? Banyak. Banyak. Makanya di program promo pajak ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini. Karena program ini akan berlangsung di tanggal 2 sampai dengan tanggal 16 Desember. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Iya, betul sekali. Nah tuh Bang, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dari pajak ini apa saja Bang? Upaya-upaya yang Bapenda lakukan banyak sekali Mbak Nupi ya. Selain keringanan promo pajak tadi, kami juga Bapenda melakukan SIP-PKB, Sistem Informasi Pendataan dan Penagihan ya Pak? Iya. Penagihan pajak kendaraan bermotor. SIP-PKB ini kami sudah lakukan dengan UPTD yang secara langsung mendatangi rumah-rumah wajib pajak yang memang
kendaraannya. Didatengin ya? Ya, door to door lah Mbak Novi. Iya, iya. Door to door kami datangi. Di situ kami itu tadi mendata apakah kendaraannya masih ada, atau kendaraannya sudah dijual, atau kendaraannya sudah hilang, atau seperti apa. Nah itu nanti petugas dari Bapenda dan UPTD nanti melaporkan ke sistem tadi tuh CPKB tadi. CPKB. Upaya yang lain yaitu aksi tempel-tempel yang sudah kami lakukan. Sejak tahun lalu itu kalau nggak salah ya? Iya, tahun lalu kita sudah lakukan, dan tahun ini juga Bung Hanifal atas dukungan dari mitra juga Komisi 3 kami melakukan aksi tempel-tempel. Yang kami sasar adalah pusat-pusat perbelanjaan, perguruan tinggi, sekolah-sekolah SMA, di pasar-pasar. Nah itu kalau kami menggunakan info pajak, jadi kami bisa langsung cek kendaraan itu. Kalau dia mati pajak, maka akan kami tempel dengan stiker, tetapi bukan ditempel, diikatkan di kendaraan itu. Nah, nanti wajib pajak. Tulisannya apa bacaannya? Pemberitahuan bahwa kendaraan wajib pajak dengan BE sekian menunggak berapa tahun gitu. Itu kami tulis di stikernya. Jadi nanti wajib pajak mengetahui itu. Dengan mungkin saja wajib pajak ini kan lupa Mbak Novi. Bisa aja lupa. Bisa saja karena sibuk ya Bung Hanifal ya. Tapi kalau sampai 4 tahun nggak lupa lah itu. Lupanya keterusan Mbak Novi. Orang nunggak 1 tahun oke lah, kelewatan gitu ya, kelabasan. Iya, gitu. Mungkin Pak Ipul bisa menambahkan upaya yang lain selain aksi tempel-tempel. Terima kasih Mbak Novi, Pak Habib. Bahwa terkait upaya ini ada 2 program. Yang pertama intensifikasi dan ekstensifikasi. Di mana intensifikasi ini memberdayakan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan. Pak Habib tadi sudah mengulas beberapa upaya yang telah disebutkan juga. Ada juga upaya intensifikasi yang lain itu kemudahan pembayaran secara digital. Bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini sudah menggunakan platform digital yaitu e-Samdes. Ada 277 BUMDes yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk pembayaran pajak bermotor. Jadi masyarakat cukup mendatangi desa saja. Kemudian ada Samsat Digital Nasional Signal. Itu merupakan kebijakan dari Kakor Lantas dari pusat, dan realisasi Signal dan e-Samdes sampai dengan saat ini kurang lebih hampir 20 miliaran. Jadi prospek semakin tahun pembayaran secara digital ini semakin dikenal masyarakat, dan masyarakat semakin lebih mudah. Jadi pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa di mana saja dan kapan saja. Sampai malam pun bisa. Kemudian upaya yang lain Mbak Novi, bahwa dalam pengelolaan selain pajak kendaraan bermotor juga kan pajak daerah yang dikelola provinsi ini ada bahan bakar. PBKB Bapenda juga dalam hal ini sudah bekerja sama dengan BPH Migas. Pertukaran data, kemudian pengawasan, rekonsiliasi data, bahan bakar. Selain itu juga PAP, pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan menambah wajib pungut, WAPU pengelola PAP, dan mendatangi setiap perusahaan-perusahaan yang mengelola air permukaan. Dan yang menariknya di tahun 2025 nanti Bung Hanifal izin bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan sinergi dengan kabupaten kota. Terhitung 5 Januari nanti DBH itu berubah mekanismenya menjadi option. Jadi kabupaten kota penerimaan pendapatannya semakin sehat PAD kabupaten kota. Option itu yang mana penerimaan pembayaran pajak di hari ini, pajak kendaraan bermotor dan balik nama bermotor langsung tersplit payment di sore harinya. Langsung masuk ke rekening kas umum daerah kabupaten kota. Dan tanggal 16 Juli dapat kami sampaikan sudah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota disaksikan oleh Pak Gubernur terkait kerjasama sinergi pengelolaan pajak kendaraan motor. Di mana isi dalam PKS tersebut ada 2, yaitu cost sharing. Jadi dari perkiraan rencana penerimaan target pendapatan yang diterima oleh kabupaten kota minimal 1% mereka anggarkan untuk membiayai optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Kurang lebih itu. Bang Hanifal, tanggapan ini upaya-upayanya udah luar biasa sekali yang dilakukan oleh pihak Bapenda, Bang. Silakan. Ya, seperti kita tahu ya, memang program dari Bapenda Provinsi Lampung sejak zamannya Pak Rinang banyak sekali program-programnya. Dulu tidak ada yang namanya BUMDes itu bisa membayar pajak.
bisa mengelola pajak. Sekarang ada sekitar 200 lebih, 277. 277 masyarakat dipermudahkan. Kemudian ada program-program digital yang semakin mudah. Kemudian orang nggak perlu lagi, Mbak Nopi, ketika dia punya kendaraan di Lampung Utara harus pulang lagi ke Lampung Utara. Iya, betul. Dia cukup datang ke Moka aja, tunjukkan KTP, STNK, langsung proses. 5 menit beres. Artinya memang program-program dari Bapenda ini memudahkan masyarakat. Tinggal lagi kesadaran masyarakat. Tinggal niatannya. Nah, itulah Banyak pilihan untuk pilihan. tempat membayar pajak kendaraan bermotor. Di desa udah disiapin. Kadang-kadang juga di kabupaten kan hampir di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung kan ada samsat. Ada samling, ya, betul. Iya, betul. Dijadwalkan. Di kecamatan ini 1 minggu, di kecamatan ini 1 minggu. Artinya untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Memberikan kemudahan kepada bukan hanya masyarakat. bukan samsatnya ditaruh di kecamatan, tapi menjurus langsung ke desa gitu. Itu Mbak Novi. Jadi tinggal masyarakat pilih nih mana yang lebih betul. mudah untuk mereka lakukan. Iya, betul. Ya, kita juga selain samling ada juga di mall, Mbak Novi. Nah, itu ada berapa sih sekarang gara-gara Di itu? mall itu ada di MBK ada, di Mall Chandra ada, di Mall Kartini ada, dan di Mall Chandra Natar juga ada. Ada 2 UPC yang kita punya di Raja Basa sama di Lampung Tengah. Ada juga samsat kontainer ada di daerah Panjang. Ada juga samsat desa ada 2, ada di Bukit Kemuning sama di Pesawaran yang di Badan Cermin ya, Hanura ada juga. Jadi tinggal pilih saja Mbak Novi. Jam kerjanya itu sesuai dengan sesuai dengan ini, kerja hari-hari ya? Maksudnya nggak sampai malam ya? Nggak sampai malam. Nggak sampai malam. Tapi Sabtu Minggu tetap tutup juga? Sabtu buka. Oh, Sabtu buka. Ya, kalau hari Minggu baru tutup. Oh iya, artinya mau kita lagi di mall bisa bayar pajak. Iya. Sambil mau ke laut jalan-jalan belanja bisa ya bayar pajak. Iya betul. Sambil belanja, sambil bisa kita bayar pajak. Segitunya ya upaya dari Bapenda sendiri untuk meningkatkan PAD dari pajak ini. Tinggal nanti masyarakat ya tinggal menambah kesadarannya aja. Sebenarnya kalau animo sendiri dari masyarakat adanya keringanan-keringanan seperti ini berdasarkan yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya gimana, Mas? Animo masyarakat sangat tinggi sekali ya, Mbak. Tinggi ya? Di tahun 2023 kemarin ada sekitar 50.000 kendaraan yang wajib pajak yang ikut se-Lampung yang ikut di program keringanan itu kemarin. Dan nilai uangnya kalau tidak salah 114 miliar ya, lebih kurang. Target? Kebetulan kita kan targetnya kita kan tidak tercapainya target secara keseluruhan. Sebenarnya ini upaya untuk mencapai target secara keseluruhan sebetulnya Mbak Novi yang sudah dibebankan badan anggaran kepada kita. Oke. Terus saya pengen tahu juga nih jumlah wajib pajak untuk kendaraan bermotor itu berapa sih? Terus yang nunggaknya itu udah berapa persen dari itu? Pak Iqbal bisa. Berapa gambarannya? Kisaran. Jadi kami ada 2 data. Yang pertama database kendaraan. Database kendaraan ini kendaraan dari tahun 45. Oh iya. Masih ada. Masih ada. Itu masih dikenakan pajak? Ya masih tercatat. Itulah database. Database di Bapenda itu kurang lebih 3.700.000. Nah, setelah ada pendampingan dari Dewan, kemudian dari KPK, akhirnya kami meng-cleansing data sesuai dengan undang-undang juga, Undang-Undang 28 bahwa potensi yang aktif itu 5 tahun. Berdasarkan data potensi aktif dari 3.700.000, 2.100.000 kendaraan aktif. Dari 2.100.000 yang membayar di tahun sebelumnya itu kurang lebih 1.250.000. Jadi kami bagaimana caranya tahun ini mengerahkan upaya untuk menggali yang 800.000 kendaraan ini potensinya. Nah, dengan berbagai cara. Itu masih ada nggak sih kendaraannya sebenarnya? Kalau yang di 5 tahun masih. Kalau yang database yang 3.700.000 mungkin sudah kecelakaan, laka-lantas. Sama yang tadi itu, dia masih terdata, tapi dia nggak lapor kalau kendaraannya bukan punya dia lagi atau hilang. Itu termasuk di situ juga ya? Ya, makanya kami bilang tadi terkait database kami tidak pernah menghapuskan karena kewenangan penghapusan ada di kepolisian. Nah, kalau untuk menghapus upaya nih, misalnya saya punya kendaraan, saya udah jual ke pihak lain. Kan supaya pajaknya tidak terkena ke saya, itu gimana cara untuk menghapusnya itu? Yang dilakukan tuh gimana caranya? Dapat kami informasikan, jadi terkait kendaraan yang dijual bisa kita laporkan ke WhatsApp
Center Bapenda. Oh, ada WhatsApp Center Nanti, Bapenda. Nomornya apa nggak, boleh? Bang? Boleh. Ah ya boleh. Berapa iya. nomornya? WA Center Ya, Bapenda. WhatsApp Center Bapenda. Biar nanti kita tayangkan juga ya. Ya, di nomor telepon 0852 Oke. 67 Oke. 88 88 44 44. 88. Oke. Ini dia bicara dengan operator langsung? Iya, langsung di. Nggak dengan program kan? Enggak, dengan Oke. operator. Langsung Ada petugas ditanggapi. piketnya. Langsung tanggapi. Jadi bisa lapor bahwa kendaraan saya udah hilang gitu. Dijual. Oh, dijual. Kalau kendaraan Dijual. hilang, maka Lapornya ke mekanismenya polisian ya? adalah buat keterangan Kehilangan. kita lapor ke Samsat. Oh Loket, gitu. ada loket pemblokiran namanya. Ini kemungkinan orang bohong bisa nggak ya kalau nih? Ternyata dia nggak jual tapi dia bilang jual. Konsekuensinya begitu dia lapor dijual, pajaknya kena pajak progresif. Dari 1,5% ke 2,5%. Oh, gitu. Makanya tidak sembarangan dia melapor kendaraan dijual karena dia harus ada selfie KTP, KTP, dengan Mbak. jadi di Ya. foto selfie begitu, jadi dikirimnya. Nah, jadi tadi nggak bisa- awal nggak bisa bohong jadi ya. Iya. Betul. Gimana Bang Adi tanggapan? Ini seru juga ya Bang, nggak ada upaya-upaya untuk bohong gitu kan bahwa kendaraannya udah nggak di dia lagi supaya dia nggak bayar pajak gitu kan? Iya, seperti yang disampaikan Bung Saiful tadi ya, salah satunya itu tadi. Gitu. Tapi kan kadang-kadang masyarakat ini juga Akal-akalan. lah. Ya, ada sih beberapa ASN dari Bapenda yang ya seperti saya kata Pak Badarudin tadi, mendatangi dari wajib pajak dari rumah ke rumah, Mbak Nopia. Mereka datang, kendaraan mereka masih ada, ditanya ngapa kok belum bayar pajak Pak? Makanan aja susah, tapi Iya. kendaraannya ada 3-4. Nah, Anak ketiga punya motor semua. Nah, tinggal lagi tuh kesadaran masyarakatnya. Kalau upaya-upaya dari Bapenda Nggak kurang-kurang udah nggak tuh. kurang-kurangnya lagi, mempermudah masyarakat bagaimana mereka untuk membayar pajak itu. Keringan-keringanan. Dengan adanya keringanan. Dipermudah akses untuk ya seperti kata Bung Saiful tadi, malam aja dengan Handphone, Samsat ya. digital itu mereka bisa Masih bisa bayar pajak betul. ya. Tinggal lagi kesadaran Kapanpun, masyarakat. dimanapun. Iya. Jadi. Iya. Iya. Dan di Signal itu ada menu pilihan untuk pengiriman ya, pengiriman via pos. Nah, jadi wajib pajak cukup di rumah saja. Mereka harus mendownload apa nih untuk itu? Play Store, Play Store, pilih Signal. 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 Signal itu Iya. SIGNAL biasa. Iya, Oh, biasa. SGNAL Signal. Oke, Signal ya. Iya. Di situ lebih bisa bertransaksi Iya. di situ. Iya. Oke. Lebih gampang, lebih Lebih mudah. gampang, lebih mudah. Tapi mungkin kalau untuk di desa, kalau mungkin untuk keterbatasan kemampuan mereka atau Iya. ponselnya bisa datang langsung tadi itu. Ke BUMDes. Ya, ke BUMDes. Ke BUMDes. Kita sudah bekerja sama dengan BUMDes itu sebanyak 277 BUMDes. Sudah semua nggak ya kira-kira tercover itu? Untuk seluruh kecamatan sepertinya sudah Udah tercover. ya? Untuk kecamatan ya? Iya. Kalau desa nggak sih ya, kecamatan ya? Iya. Oke, baik, kita break lagi. Pemirsa, kita akan melewati satu lagi sesi dalam obrolan kita Parlamentaria kali ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Visit. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Maaf mengganggu, saya dari PLN, Bu. Benar ini rumah Bapak Dwi Setia. Iya, benar. Nomor ID pelanggan 34219901 Iya, betul. Ada apa ya, Pak? Kami dapat tugas, Bu, dari PLN untuk mengganti nomor ID pelanggan Ibu. Ini tagihannya, Bu. Kok besar bener ya, Pak? Ya ini dari kantor, Bu. Ya sudah, sebentar. Saya bayar lewat PLN Mobile ya, Pak. Oh, maaf, Bu. Harus pembayaran lewat tunai, Bu. Loh, kok gitu, Pak? Iya, ini aturan dari kantor, Bu. Aturan dari mana, Pak? Saya petugas PLN loh. Berhati-hatilah terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas PLN dan meminta pembayaran langsung kepada pelanggan. Tanyakan selalu surat tugas dan identitas pekerjaan yang jelas kepada petugas PLN yang bertugas. Petugas PLN tidak meminta biaya atas layanan yang diberikan secara langsung. Laporkan oknum yang mengaku sebagai petugas PLN melalui PLN Mobile atau kontak center PLN di 123. Tidak mengunduh file atau aplikasi apapun dari nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan PLN.
Halo masyarakat Lampung, apa kabarnya sekelik? Siapa pernah menjual kendaraan bermotornya namun belum pernah melakukan lapor kendaraan dijual? Nah, kalau belum, ayo lakukan lapor kendaraan dijual ke nomor WhatsApp Center Bapenda Lampung di nomor 085267884488. Dengan melaporkan kendaraan dijual, kamu akan terhindar dari pajak progresif yang tentunya akan membebankan kamu. Caranya mudah kok, cukup menggunakan handphone kamu. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya pejabat Gubernur Lampung. Ayo kita bayar pajak kendaraan tepat waktu. Hindari sanksi dan dendanya. Mari bangun bersama-sama Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsat Induk tersebar di 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. Masyarakat selaku wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB dan BBNKB melalui Samsat Induk. Samsat Desa hadir lebih dekat dengan masyarakat di pedesaan dengan jumlah saat ini sebanyak 277 Samdes. E-Salam, pembayaran pajak kendaraan secara digital melalui handphone menggunakan aplikasi E-Salam. Samsat Keliling tersebar di 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. Samsat Keliling yang biasa disebut Samling hadir lebih dekat menjangkau masyarakat. Unit pelayanan cepat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih cepat, lebih mudah, lokasinya strategis. Samsat Mall hadir di beberapa mall terbesar di Provinsi Lampung. Sekarang ke mall selain belanja juga bisa membayar pajak kendaraan. Samsat Kontainer berada di kawasan Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung. Ayo bayar pajak tepat waktu ya sekarang. Cukup download dan install aplikasi Samdes melalui Play Store di ponsel kamu, lalu isi data diri kamu, kemudian daftarkan data kendaraan pada aplikasi Samdes. Masukkan nomor polisi kendaraan, seri belakang, 5 digit terakhir nomor angka, dan nomor identitas wajib pajak. Kamu akan mendapatkan kode bayar yang berlaku selama 2 jam dari waktu pendaftaran. Daftar riwayat hidup Hanifal adalah Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Lahir di Kota Bumi 20 Februari 1973, beralamat di Jalan Raja Ratu, Gang Sejahtera, Labuhan Ratu Raya, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Jabatan kepengurusan adalah sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Riwayat pendidikan 1990 hingga 1992 menekuni pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Bumi.
2013 hingga 2016 menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIPER Surya Dharma, Bandar Lampung. Riwayat pekerjaan 2000 hingga 2014 sebagai Direktur CV Santi, 2014 hingga 2019 sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2014 hingga 2019 sebagai Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019 hingga 2024 sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, 2019 hingga 2014 juga sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, dan 2019 hingga 2024 sebagai Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Dan saya sangat meyakini gitu kan ya, dengan kinerja dari beberapa Bapenda yang ditopang dengan 14 kabupaten kota plus pesisir, kemudian tambah lagi dengan yang unit reaksi cepat, kemudian di mal-mal juga bisa membayar dendanya bisa di situ. Ya. Saya sangat yakin target yang telah ditetapkan oleh Badan Anggaran dan TAPD yang lebih kurang 150 miliar tersebut tercapai. Dengan yang telah disampaikan oleh Pak Badarudin tadi, persyaratan-persyaratannya, keringanan-keringanannya, gitu. Semakin mempermudahlah masyarakat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini, karena program ini mungkin tahun ke depan mungkin tidak belum tentu ada lagi. Jadi manfaatkanlah, mumpung ini program ini sangat menarik sekali. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Parlamentaria yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Tema kita masih tentang kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Oke, kita mau fokus tanya tentang teknis dari pelaksanaan keringanan pajak. Tadi disampaikan itu dimulai dari tanggal 2 September sampai dengan 16 Desember 2024. Tempatnya, Bang? Perlu kami tegaskan kembali, Mbak Novi, bahwa program promo pajak 4 kali lipat ini ya itu kami sebutnya seperti itu. Jadi untuk menarik masyarakat akan kita laksanakan dimulai tanggal 2 September sampai dengan tanggal 16 Desember. Ini bisa dilakukan pelaksanaannya bisa dilakukan di seluruh Samsat Induk. Ada Samsat pembantu ada di pesisir barat. Kalau Samsat penuhnya ada di 14 kabupaten kota. Bisa juga dilakukan di ada 19 samling ya yang kita punya tersebar di seluruh kabupaten kota. Ada di Samsat Mall, ada di Samsat Kontainer, ada di Samsat Desa, ada di 277 BUMDes yang ada tersebar di seluruh kabupaten. Kota nggak punya BUMDes di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Dan mekanisme yang kita berikan kepada masyarakat yaitu bebas pajak progresif, bebas denda, bebas SWD KLJ yang punya jasara harga, dan potongan tunggakan tahun ketiga, tunggakan tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, bebas biaya balik nama, baik itu yang dari luar provinsi maupun yang balik nama di dalam provinsi. Nah, pengurangan pokok tunggakan ini berdasarkan klasifikasi jenis CC kendaraannya. Jadi dapat saya sampaikan, kalau sepeda motor itu kendaraan sampai dengan 150 cc itu kita berikan pengurangan sebesar 70%. Kendaraan 151 cc sampai dengan 200 cc itu kita berikan pengurangan sebesar 60%. Dan kendaraan lebih dari 200 cc diberikan pengurangan sebesar 50%. Nah, untuk mobil ini ada jenisnya, Mbak Novi. Ada sedan, jeep, minibus, pick up, blind van, double cabin, pick up box, dan mobil roda 3. Ini diberikan potongan
kendaraan sampai dengan 1.500 cc ini kami berikan pengurangan sebesar 70%, dan kendaraan 1.501 cc sampai dengan 2.000 cc itu kita berikan pengurangan sebesar 60%. Kendaraan lebih dari 2.000 cc diberikan pengurangan sebesar 50%. Nah, untuk mobil jenis microbus light truck, ini kendaraan sampai dengan 3.500 cc ini kita berikan pengurangan sebesar 70%. Kendaraan 3.501 cc sampai dengan 4.000 cc ini kita berikan pengurangan sebesar 60%. Kendaraan lebih dari 4.000 cc kita berikan pengurangan sebesar 50%. Nah, untuk mobil, truk, bus ini juga sampai dengan 6.500 cc ini kita berikan pengurangan sebesar 70%. Kendaraan 6.501 cc sampai dengan 7.500 cc diberikan pengurangan sebesar 60%, dan kendaraan lebih dari 7.500 cc diberikan pengurangan sebesar 50%. Nah, di sini persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk proses pengesahan tahunan itu kita melampirkan identitas diri, KTP, pengantar dari perusahaan kalau dia dari perusahaan, STNK asli, dan SKPD atau nota pajak, TBPKP yang asli. Nah, untuk proses perpanjangan STNK ini kita harus melampirkan beberapa persyaratan: identitas diri atau EKTP, pengantar perusahaan kalau dia dari perusahaan, STNK asli, SKPD atau TBPKP asli, cek fisik kendaraan, Mbak Nopi. Kalau dia perpanjangan, ya karena harus registrasi ulang di kepolisian. Kendaraan harus wajib hadir itu, Mbak. Harus dibawa hadir ke Samsat dan menyertakan juga BPKB yang asli. Nah, untuk proses rubentina, rubah bentuk ini kita harus menampilkan identitas diri juga, EKTP, pengantar perusahaan kalau dia dari badan usaha, STNK asli, SKPD TBPKP asli, cek fisik kendaraan juga harus hadir kendaraannya di Samsat, BPKB asli, arsip kartu induk, arsip BPKB, arsip STNK. Pendaftaran wajib pajak di program keringanan ini kita hanya menggunakan secara manual saja, Mbak Novi. Berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu kita bisa manual dan bisa secara online. Karena tahun ini kita secara manual saja yang kita berikan. Mungkin itu informasi. Ya, ini kan sebenarnya informasi yang sangat mungkin ditunggu juga oleh masyarakat, dapat keringanan, informasi yang begitu menarik untuk mereka dan memudahkan mereka. Tapi sedetil itu, bagaimana masyarakat bisa tahu nih eksposnya melalui apa yang sudah dilakukan oleh Bapenda nih? Woro-woronya gitu. Ya, sosialisasi yang kami lakukan yaitu tadi melalui leaflet yang sudah mungkin mulai hari ini sudah mulai kami sebarkan ya, melalui spanduk-spanduk. Nanti spanduk ini akan kita pasang di kantor Samsat, di pusat-pusat keramaian, di tempat-tempat yang sangat strategis ya, biar masyarakat lebih bisa melihat dan mengetahui bahwa tahun ini ada program promo pajak 4 kali lipat. Dan melalui baliho juga untuk di Bandar Lampung ini sudah 2 titik yang sudah kami pasang dari kemarin ya Pak Ipul ya. Ada di titik di Jalan Raden Intan dan di Stadion Pahoman itu. Dan juga kami melalui banner nanti akan kami sebarkan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Melalui radio gitu ada juga? Atau media sosial lain? Khusus untuk UPTD 1 melalui UPTD 1 melakukan kerjasama dengan X1 ya, yang ada di MBK kalau tidak salah. Jadi kalau nonton udah langsung ada. Iya, ada di situ nanti Mbak Novi. Iya, dicegat juga di situ ya. Iya betul. Dan kami juga sudah bersurat ke kabupaten kota untuk mendukung terkait program ini. Karena kan tadi disampaikan oleh Pak Saiful bahwa di tahun 2025 nanti kan kita akan menerapkan option yang tadi disampaikan. Kita sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan kabupaten kota, antara kabupaten kota dengan Provinsi Lampung. Di situ kan ada sinergi yang dilakukan, yaitu co-sharing terkait anggaran dan kerjasama terkait pendataan dan penagihan tunggakan pajak. Mungkin bisa dimulai sebelum tahun 2025 untuk pemanasan. Nanti di tahun 2025 itu
dilaksanakannya option PKB dan BBNKB, Mbak Novi. Baik. Bang Ipul bisa nambahin nggak, ini target kita untuk tahun ini adanya keringanan ini apa nih? Sampai sebesar apa nih? Sebenarnya terkait target kita menggunakan data capaian di 2023. Patokannya di situ ya? Iya, karena kan terakhir keringanan di 2023. Berdasarkan data di 2023 itu kurang lebih hampir 114 miliar. 114 miliar. Dengan catatan yang membayar pajak dengan kategori menunggak. Oh iya. Ya, yang kategori menunggak setahun. Nah, di tahun ini dari pendampingan dari Komisi 3 kita juga punya target kurang lebih hampir 150 miliar. 150. Cuman ya harapan kami itu pun dapat kami capai dengan waktu yang lebih pendek dari tahun 2023. Kan 2023 6 bulan. Dari 4 bulan ya. Ini 4 bulan kurang, 3 bulan setengah. Artinya yang harus dikencengin lagi tuh itunya tadi sosialisasinya Sosialisasi, ya. Media sosial atau itu bisa langsung masuk ke ponsel masing-masing, itu kan bisa akan lebih SMS juga. Nanti berantai nanti Mbak Novi. Dari medsosnya Bapenda, Pemprov nanti menyebar nanti kan. Mungkin itu yang sangat ini. Tanggapannya Bang Hanifal, ini upaya yang luar biasa sekali udah dilakukan ya, mudah-mudahan targetnya juga bisa tercapai. Gimana Bang? Ya, target kan sudah kita tetapkan 150 miliar. Ya kemarin makanya kata saya kemarin sama Pak Slamet, ketika ditanya berapa target dari DPRD, 200 M itu. Biar semakin mengenjot mereka. Tapi saya langsung kaget ya, setelah diluruskan oleh dibulatkan menjadi 150 dan saya sangat meyakini gitu kan ya, dengan kinerja dari beberapa Bapenda yang ditopang dengan 14 kabupaten kota plus pesisir, kemudian ditambah lagi dengan yang unit reaksi cepat, kemudian di mal-mal juga bisa membayar dendanya bisa di situ. Saya sangat yakin target yang telah ditetapkan oleh Badan Anggaran dan TAPD yang lebih kurang 150 miliar tersebut tercapai. Dengan yang telah disampaikan oleh Pak Badarudin tadi, persyaratan-persyaratannya, keringanannya gitu, semakin mempermudah lah masyarakat. Jadi nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan masyarakat untuk siapin aja uangnya tidak gitu ya. membayar pajak. Gitu. Siapkan uangnya datang ke Samsat. Iya. Kalau siapkan uangnya aja nggak datang ke Samsat ya sama aja. betul. Jadi bagi mereka di desa bisa datang ke BUMDes, bagi mereka yang ada di luar kota bisa langsung online kan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak bayar pajak gitu kan. Ya kalau dulu kan ketika mereka bayar pajak itu apa namanya mati pajak, ya mereka nggak boleh keringanan pajak ya. Itu biasanya dulu nggak ada harus bayar di BUMDes gitu, harus ke induk gitu. Nah, dengan ini kan ada program mempermudah masyarakat lagi. Betul. Itu yang BUMDes baru tahun ini atau gimana? Apa dari tahun lalu ya? Tahun 2021. Udah ada mulai pakai BUMDes ya. Udah 3 tahun berjalan Mbak Novi. Dan itu efektif nggak? Sangat efektif dan sangat membantu masyarakat di pedesaan. Iya betul. Baik, sebelum kita closing, saya pengen minta Bang Badarudin kembali menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan adanya keringanan pajak di tahun 2024 ini. Silakan Bang. Baik Mbak Novi, Bung Hanifal, dengan adanya program keringanan yang akan dilaksanakan tanggal 2 September sampai dengan 16 Desember, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini, karena program ini mungkin tahun ke depan mungkin tidak belum tentu ada lagi. Jadi manfaatkanlah, mumpung ini program ini sangat menarik sekali. Banyak promo-promo yang kami tawarkan. Mudah-mudahan dengan program ini akan membantu masyarakat yang mungkin kendaraannya sudah menunggak 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun dan seterusnya. Itu saya mengharapkan, sekali lagi menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program yang akan kami laksanakan mulai tanggal 2 September nanti. Baik. Mudah-mudahan targetnya tercapai, mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Terima kasih Bang Hanifal, terima kasih Mbak, sama-sama Mbak. Terima kasih Bang Badarudin untuk podcast kita hari ini. Dan pemirsa, diberikanlah akhir obrolan kita dalam Parlamentaria dengan tema Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Terima kasih untuk Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung, juga Bapenda yang sudah hadir
dalam podcast tema kita kali ini. Semoga ini akan menambah wawasan Anda, dan jangan lupa saya akan mengulangi juga yang disampaikan oleh Bang Badarudin untuk memanfaatkan ya semaksimal mungkin adanya keringanan pajak yang digelar oleh Bapenda dari tanggal 2 September hingga 16 Desember 2024. Kita akhiri obrolan kita sampai di sini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.